Budaya visual barat. Peradaban umat manusia dibangun Halo semua, salam sehat untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menyapa seluruh peserta didik saya, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuala Hulu, khususnya kelas 11. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai budaya visual timur. Tentunya kalian masih ingat dengan kebudayaan Mesir kuno, Babilonia, Assyria, Persia, Islam, Cina, dan India. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budaya visual barat. Bagaimana karya dalam budaya visual barat atau kebudayaan visual barat? Yuk sama-sama kita simak dalam pembelajaran kita hari ini. Budaya visual barat. Peradaban umat manusia dibangun oleh berbagai karya besar, antara lain karya budaya visual yang dapat diamati oleh indera penglihatan. Dalam sejarah kebudayaan dunia, kita tentu mengenal kebudayaan Mesir kuno, Babilonia, Mesopotamia, Persia, Maya, dan berbagai kebudayaan besar lainnya. Namun dari sejumlah kebudayaan besar tersebut, kebudayaan Yunani dikenal memiliki kesinambungan dengan kebudayaan yang sedang mengalami masa kegemilangan saat ini, atau kebudayaan Barat. Budaya Barat, peradaban Barat atau peradaban Eropa. Istilah budaya Barat digunakan sangat luas untuk merujuk pada warisan norma-norma sosial, nilai-nilai etika, adat istiadat, keyakinan agama, sistem politik, artefak budaya khusus, serta teknologi. Konsep budaya Barat umumnya terkait dengan definisi klasik dari budaya Barat atau dari dunia Barat. Pengaruh budaya klasik dan Renaissance Yunani Romawi dalam hal seni, filsafat, sastra, tema hukum dan tradisi, pengaruh Alkitab Kristiani, pengaruh budaya Eropa Barat dalam hal seni, musik, cerita rakyat, etika dan tradisi lisan, dengan tema-tema yang dikembangkan lebih lanjut selama masa romantisme, menjadikan masyarakat Barat cenderung dianggap sebagai masyarakat modern. Tema dalam pertemuan ini adalah budaya visual Barat, dengan indikator peserta didik mampu mengenal dan memahami perkembangan budaya rupa Barat. Ada 7 hal yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, budaya visual Yunani dan Romawi atau disebut dengan budaya visual klasik. Kedua, budaya visual zaman pencerahan atau Renaissance. Ketiga, budaya visual Barok dan Rokoko. Keempat, gaya visual neoklasisme dan romantisme. Kelima, seni abad 20 yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah ekspresionisme dan yang kedua gerakan seni avant-garde. Yang pertama kita akan mengupas tentang budaya visual Yunani dan Romawi atau budaya visual klasik. Kebudayaan Yunani dan sekitarnya melahirkan dasar-dasar logika, keterampilan, dan cita rasa estetik yang tinggi. Dari segi keindahan, bangsa Yunani kuno menganggap keindahan karya seni terletak pada unsur keselarasan atau harmoni, yaitu unsur rupa atau bentuk. Karya seni kebudayaan Yunani antara lain seni bangunan, seni patung, seni lukis, tembikar, dan seni musik dan tari Yunani. Teori seni yang dianggap paling tua yang dikemukakan oleh Plato dan dikenal sebagai teori imitasi. Setelah masa kegemilangan karya seni rupa Yunani, sejalan dengan pergantian peradaban yang kuat di wilayah Eropa, berkembang pula lah seni Romawi yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keindahan semasa keemasan karya seni Yunani.
Bangunan Colosseum di Roma merupakan salah satu karya penting kebudayaan Romawi. Kita akan melihat beberapa karya yang ada di dalam budaya visual Yunani. Yang pertama ada Parthenon di Akropolis di Athena, Yunani. Kedua ada Herakles dan Athena pada sebuah tembikar dengan lukisan berwarna hitam, dibuat sekitar tahun 520 atau 510 sebelum Masehi. Yang ketiga ada lukisan Hades menculik Persephone, lukisan dinding sekitar abad keempat sebelum Masehi di makam kecil kerajaan Makedonia di Vergina. Altar pergamen dari kiri ke kanan Neurus Doris Gigan Okeanos. Itulah beberapa karya dalam budaya visual Yunani. Selanjutnya kita akan melihat budaya visual Romawi. Yang pertama ada bangunan Colosseum zaman Romawi. Yang kedua Augustus Prima Porta, patung Agustus Kaisar Roma pertama, buatan abad pertama Tarik Masehi. Ketiga ada bangunan Chartres Cathedral. Kemudian yang kedua kita akan melihat budaya visual zaman pencerahan atau Renaissance. Zaman pencerahan yang lebih dikenal dengan Renaissance merupakan era kebangkitan kebudayaan Eropa dari masa kegelapan yang dikuasai oleh gereja. Di zaman ini, para cerdik pandai dan seniman mendapat penghargaan tertinggi dari masyarakat karena karya-karya sebelumnya memusatkan diri pada karya yang bersifat pemujaan terhadap keagungan Tuhan. Renaissance kerap diartikan sebagai kebebasan berpikir dan kebebasan meneliti apa saja yang ada di dunia ini, lalu diungkapkan dalam bentuk karya seni. Tokoh seni rupa Renaissance antara lain Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael Santi. Leonardo da Vinci sendiri dikenal sebagai seniman jenius. Selain dikenal sebagai seorang pelukis, Da Vinci juga dikenal sebagai arsitek, ahli ilmu pasti, penyair, peneliti, filsuf, dan seorang perancang segala bisa. Berikut karya-karya budaya visual zaman Renaissance. Yang pertama, ada potret diri Leonardo da Vinci. Yang kedua, lukisan perjamuan terakhir yang dibuat tahun 1495 sampai 1498 oleh Leonardo da Vinci. Dan yang ketiga adalah lukisan paling fenomenal dari Leonardo da Vinci, Mona Lisa, yang dibuat tahun 1503. Ketiga, kita akan melihat budaya visual barok dan rokoko. Istilah barok berasal dari kata Romawi berarti tidak beraturan. Michelangelo dan Palladio dianggap sebagai perintis gaya barok. Ciri utama seni rupa barok adalah adanya kebebasan seniman untuk mengekspresikan diri melalui karya-karyanya dan karya yang lebih hidup. Di abad ke-18, gaya barok yang sudah mencapai puncaknya mengalami penurunan. Dan muncullah gaya rokoko yang dinilai sebagai penyelewengan gaya barok yang telah jenuh. Salah satu seniman bergaya rokoko adalah Gian Antonio Watteau. Ciri utama gaya rokoko adalah terdapatnya hiasan yang berlebihan, baik pada bangunan, seni patung, maupun seni lukis. Kita akan melihat karya dari budaya visual barok. Yang pertama ada Adoration oleh Peter Paul Rubens. Yang kedua adalah Self-Portrait by Rembrandt tahun 1661. Dan berikut adalah budaya visual rokoko. Yang pertama ada karya Basilika di Altaverum atau Bavaria.
Ruang arsitektural mengalir bersama kehangatan kehidupan. Bangunan ini merupakan salah satu ciri atau gaya Rokoko. Yang kedua adalah lukisan Antonio Watteau, Ziarah ke Cithera. Yang keempat, kita akan membahas gaya visual neoklasisisme dan romantisme. Gaya klasik atau klasisisme adalah gaya yang diadopsi dari kejayaan seni masa lalu, cenderung kembali pada gaya klasik zaman Romawi dan Yunani. Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Prancis saat itu memerintahkan agar dibangun monumen dan arsitektur bergaya Romawi. Klasisisme juga berkembang di Jerman, Belanda, Inggris, dan negara Eropa lainnya. Gaya romantisme umumnya ditandai oleh tema-tema yang fantastis, penuh khayal, atau petualangan para pahlawan purba. Gaya ini juga banyak menampilkan perilaku dan karakter manusia yang dilebih-lebihkan. Kita akan melihat gaya visual neoklasisisme. Yang pertama ada Psyche Revival of Kiss karya Antonio Canova. Kedua ada Henry Fuseli dengan judul The Artist Moved to Despair at the Grandeur of Antique Fragments tahun 1778 sampai 1779. Kemudian kita akan melihat gaya visual romantisme. Yang pertama ada Kematian Sardanapalus oleh Engin de Delacroix. Kemudian lukisan Rape of the Medusa tahun 1819 karya Theodore Géricault. Sampai di sini pembahasan kita mengenai budaya visual barat. Thank you. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini dengan tema budaya visual barat. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, terus berkreativitas, dan tetap semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya.